Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadil Hamdani dari Vokasi PB, Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58. Pada pertemuan kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait learning IoT, di mana learning IoT ini akan membentuk sebuah nama saya, yaitu Fadil Hamdani, beserta dengan NIM saya, yaitu D0304211012. Langsung saja saya akan simulasikan pada aplikasi Proteus, di mana nanti Nia ini di mana akan menjalankan sebuah display huruf nama saya, yaitu Fadli Hamdani, dan NIM saya di 0304211012. Nanti tampilnya akan seperti ini. Nah, jadi di sini akan dimulai Fadli dan juga NIM saya secara berbarengan. Kemudian maka akan berhenti keduanya dan mulai lagi di awal. Nah, untuk membuat bahannya di sini itu bagaimana caranya? Di sini saya akan menjelaskannya. Untuk hal yang diperlukan yang pertama yaitu nambah segmen anoda. Nah, di sini ada beberapa pilihan warna dari biru, hijau, dan merah. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan warna merah. Saya taruh di sini dan juga warna hijau. Kemudian di sini ada IC 4017, yang mana IC ini termasuk ke dalam IC tipe modul 10, yang mana menggunakan inputan clock, nanti dia akan menghasilkan sebuah output yang memiliki keluaran bulutan dari 0 sampai dengan ke 9, di mana memiliki 10 buah output keluaran, seperti itu. Karena itu dia termasuk ke dalam modul 10. Nah, kemudian ada ML yang berfungsi untuk mereset nilainya, dan CO yang akan berubah nilainya ketika melakukan satu putaran penuh. Seperti itu. Kemudian ada ini untuk bagian kegonnya, misalnya. Nah, kita hubungkan ini ke gon, nya. Kemudian untuk kaki inputan clock-nya kita hubungkan ke clock. Di sini kita cari yang di clock, kita hubungkan. Nah, kemudian di sini kita bisa ngatur dia lainnya itu mau berapa lama nanti hurufnya. Sini kan ada frekuensi. Nah, kita pilihnya bukan yang frekuensi, tapi yang periode per second. Nah, dia mau delay-nya itu berapa lama? 1 detik, atau misalnya kita isi 2 detik di sini ya, 2 second. Nah, kemudian kita di sini akan membentuk huruf apa yang kita ingin tampilkan. Di sini saya ada tabelnya. Untuk yang nambah segmen kita menggunakan yang ini ya. Jadi setiap batang ini menghasilkan satu buah huruf, di mana ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian di sini lanjut sampai K, M, N, terus habis itu U, P, T, S, R ya. Nah, jadi kita ingin menyalakan untuk membentuk huruf apa. Nah, kita nanti akan nyalakan bagian huruf itu kita hubungkan. Nah, misalnya kita di sini ingin membentuk huruf F, di mana kan berarti F kan seperti ini ya. Nah, berarti A, B ini terhubung, kemudian HG juga terhubung, dan UP juga terhubung. Nah, pertama kita hubungkan yang AB. AB-nya kita hubungkan, kemudian juga HG kita hubungkan. Kemudian terakhir yang kita hubungkan adalah U dan P. K, M, N, P, dan huruf U. Nah, kaki-kaki ini kaki yang kita hubungkan ini nanti akan kita hubungkan ke ground. Karena di anoda, jadi sumber daya di COM ini kita memberikan sumber dayanya di sini, output inputannya. Nah, kemudian setelah huruf F, misalnya kita ingin membentuk huruf A. Digunakan G, H, A, B, C, D, sama UP kan, berarti A, D terhubung lagi, kemudian C, D juga terhubung, G, H terhubung, dan terakhir UP, berarti UP sama ya bentuknya di bawah. Kemudian ini kita hubungkan jadi satu, ya nanti lebih enak. Nah, kemudian ini keduanya kita hubungkan. Karena ini kan sama-sama ke ground tujuannya, jadi kita satukan aja. Nah, kemudian kita pilih groundnya. Nah, kita taruh di sini misal. Ini kita hubungkan ke ground.
Kemudian yang ini juga kita hubungkan ke keluaran. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk inputannya di COM ini karena dia noda, berarti dia butuh tegangan di bagian COM. Nah, pertama kita urutkan kan, kita mau nyalakan satu persatu. Jadi kita urutkan dulu dari Q0 ke dari dia ini, kemudian Q2. Karena kan dia nyanyi burutan, jadi setelah Q0 menerima inputan, nanti inputannya berubah ke Q1, seperti itu. Nanti itu yang membentuk dia jadi bergantian nyalahnya. Nah, kemudian kita ingin nyalahnya itu berulang kali, nggak sekali doang. Jadi kita hubungkan Q2 langsung ke MR. Jadi karena cuma ada 2 huruf, jadi kan setelah Q0, Q1, nah ketika Q2, Q3, Q4, Q5 kan nanti dia kelamaan kan untuk menunggu kembali ke Q0. Nah, jadi di Q2 kita langsung hubungin ke reset. Jadi setelah Q2 dia balik lagi ke Q0. Jadi nyalanya ntar langsung berulang cepat. Nah, jadi seperti ini. Nah, F, A, nah kemudian kedua, di reset, balik lagi ke Q0. F lagi, A lagi, kemudian balik lagi ke Q0 ketika di F2. Itu jadi terus-terusan nyalanya begitu berulang. Jadi kayak gitu untuk membentuk sebuah namanya. Nah, kemudian di sini kenapa saya menggunakan 4 buah, lebih tepatnya 6 buah IC. Dikarenakan di sini kan nama saya Fadri Amdani itu memiliki jumlah huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 huruf. Nah, karena nama saya memiliki jumlah 12 huruf, untuk satu buah IC ini kan kurang, di mana IC 4107 ini cuma bisa menerima 10 buah inputan output. Jadi oleh karena itu saya tambahkan 2 buah IC, yang mana jadi bisa membuat 20 outputan. Nah, gimana caranya biar mereka tuh nyalanya berulang ganti-gantian. Nah, jadi saya hubungkan pertama mereka ke satu buah IC, di sini U1. Nah, U1 memiliki double output yang clock-nya satu ke U2, satunya ke U3. Jadi ketika Q0 ke U2, maka U2 akan ke Q0-nya akan memberikan inputan ke huruf F. Nah, kemudian ketika Q0-nya ke Q1, nah Q1 ini nanti akan memberikan inputan ke Q0 nanti pindah ke Q1, yang mana Q1 ini akan memberikan huruf inputan ke huruf A. Nah, seperti ini, ke huruf A. Nah, kemudian balik lagi setelah Q1 ke Q2 dia ngeset ke Q0 lagi. Nah, Q0 entah, ini kan sebelumnya Q0 ini masuk ke U2. U2 sebelumnya di Q0 jadi ke Q1. Nah, Q1 entah ke huruf D. Nah, kemudian habis itu balik lagi dari Q0 ke Q1 yang di sini, masuk ke U3, nanti akan masuk ke Q2. Setelah Q1 tadi, Q2, nah masuk ke L. Nah, berulang terus seperti itu. Hingga membentuk huruf Fadri Ramdhani nantinya. Nah, kemudian kan di sini sebenarnya di Q6 udah selesai nih di Q5. Nah, kemudian kenapa saya nggak di Q6 tapi di Q7? Nah, itu agar memberikan inputan yang nggak bertabrakan antara inputan U2 dan U3. Karena ketika nanti di Q6 ini reset, tetapi di sini Q6 masih berjalan. Jadi itu namanya akan tumpang tindih di putaran berikutnya. Nah, di sini akan saya coba contohkan ya, bagaimana dia putarannya itu jadi berantakan. Nah, ini. Nah, pada Hamdani untuk awal nggak ada masalah, masih berurutan. Nah, nanti setelah itu baru. Nah, ini F udah. Nah, terus tiba-tiba gede baru A-nya muncul. Nah, jadi berantakan seperti ini. Oleh karena itu, kita harus samakan. Resetnya itu sama-sama di 7, nggak boleh kita bedakan. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa ini mulainya dari Q1 bukan Q0? Itu untuk memberikan delay antara huruf F dari F ini kemudian ke huruf D, di mana dia mulai A dulu, di mana ketika F ke A itu memiliki sebuah delay waktu yang lebih. Gitu kan di sini kan ada jeda kan F, A nyala terus baru D, F-nya pindah ke D. Kayak gitu kan. Nah, A-nya nyala terus pindah ke M, nah D-nya pindah dulu baru M-nya mati seperti itu. Nah, begitupun dengan yang MIM, di mana secara bergantian dari mulai node ini, kemudian ini dari satu, agak ada jeda. Nah, ini inputannya satu per satu, pertama ke U4, kemudian ke U6, U4, U6, U4, U6. Nah, jadi inputan ininya tukar tekan, Q0,
terus ini key satu, ini kedua, ulang seperti itu. Nah, kemudian di sini kan sebenarnya kalau kita lihat, bisa kita reset di key 6 kan, keduanya, di key 6. Tapi kenapa saya memasukkan di key 7? Agar putaran berikutnya itu dimulai dengan hitungan yang sama. Karena kan ini di key 7. Jadi kalau misalnya ini di key 6, maka ini mulai huruf J-nya lebih awal daripada F ini ketika di putaran berikutnya. Karena itu saya menggunakannya di key 7. Seperti tadi sebelumnya, kenapa ini di key 7 tidak di key 6. Nah, oleh karena itu, maka ID saya bisa berhasil membentuk huruf lupa nama saya, Fadli Hamdani Sekabutla. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait Ani ID pada temuan kali ini, di mana Ani ID ini sering sekali kita lihat digunakan di sebuah terutama konter HP ya, yang mana menggunakan pelanggan itu berupa LED nama tokonya seperti itu, di mana sering sekali nama toko yang kita lihat menggunakan tulisan berupa huruf LED yang mana menggunakan prinsip kerja seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.